Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama Jemaat Genesaret Danau Ina dan Jemaat-Jemaat Klasis Kota Kupang Timur. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan semesta alam berfirman, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapa Mama saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapa Mama kekasih Tuhan, nats yang membimbing kita terambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Marilah dengan penyesalan dan dalam ketulusan hati, kita mengakui dosa-dosa kita yang telah menghantar Mesias menuju jalan kesengsaraan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan penentu kehidupan dan kematian, sebagai anak-anak-Mu kami sadar bahwa kami telah menjalani hari-hari kami dengan rangkaian dosa yang kami lakukan. Karena itu dalam iman kepadamu, kami mohon dengan tulus. Ampunilah kelancangan kami ya Tuhan. Kami telah melawan kehendak-Mu. Ampunilah dan terimalah kami ya Bapa, kembali dalam rangkulan kasih-Mu.
Dalam nama Kristus yang suci itu, kami mohon. Amin. Amin. Sambutlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan sukacita dan sambil berdiri, kita bermazmur bagi Allah menurut Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Mama kekasih Tuhan akan membaca ayat-ayat yang genap. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan baca bersama dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56.
Mari kita meminta terang Roh Kudus untuk menolong kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan semua anak-anak Tuhan yang siap untuk mendengarkannya. Biarlah melalui kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, menolong, meneguhkan dan memberkati kami, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan yang masih Bapa percayakan kepada kami. Ini doa kami, demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di bawah perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masuklah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada dalam persekutuan di hari Minggu ini. Kita berada di Minggu Sengsara, dan saat ini kita ada di Minggu Sengsara yang kelima. Dan di Minggu Sengsara yang kelima ini firman Tuhan berada di bawah tema Jalan Damai, bukan jalan kekerasan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kekerasan yang dapat menyelesaikan sebuah persoalan. Justru kekerasan akan menimbulkan kekerasan yang lain. Kekerasan itu selalu meninggalkan sakit hati. Kekerasan itu selalu meninggalkan kebencian. Karena itu setiap orang yang mengalami kekerasan seringkali akan memendam rasa sakit hatinya dan menaruh dendam kepada sang pelaku kekerasan. Ada banyak tindakan-tindakan kriminalitas yang bermotifkan kebencian. Seorang anak bisa menganiaya orang tuanya karena orang tua sering bersikap kasar terhadap anaknya. Seorang keponakan tega membunuh
pamannya lantaran sang paman yang sering melontarkan makian dan kata-kata kasar. Bahkan seorang adik bisa membunuh kakaknya karena tidak mau diperlakukan secara kasar. Ada begitu banyak kasus kejahatan yang terjadi yang bermula dari sebuah kekerasan. Bahkan hal itu terjadi di sekeliling kita. Ada kelompok anak-anak muda yang saling menyerang satu dengan yang lain karena dipicu oleh kekerasan. Bahkan ada suami istri yang bercerai karena terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak Mama kekasih Tuhan, kenyataan ini membuktikan kepada kita semua bahwa kekerasan bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ada cara lain yang dapat kita tempuh untuk terhindar dari kekerasan dan menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Sekalipun mungkin untuk menghindari diri dari kekerasan itu harus ada pihak yang rela berkorban. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa di Taman Getsemani mau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita dapat melakukan sebuah pendekatan damai ketika harus berhadapan dengan situasi yang menawarkan kekerasan. Dan hal itu telah diperlihatkan oleh Yesus kepada mereka semua yang saat itu terlibat dalam peristiwa di Taman Getsemani. Yesus telah menjadi contoh dan teladan hidup dalam menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah, yang memilih jalan damai daripada memicu konflik dengan kekerasan. Sekalipun mereka yang datang untuk menangkap dia, datang dengan niat yang penuh dengan kelicikan, datang dengan niat yang penuh dengan kekerasan. Namun Yesus memilih untuk damai. Itu bukan berarti bahwa Yesus tidak mampu menghadapi mereka dengan kekuatan. Karena banyak kemungkinan yang dapat dimanfaatkan Yesus untuk melawan mereka yang datang menangkap dia. Yesus sendiri punya kuasa untuk berhadapan dengan mereka. Dia punya murid-murid yang siap mati jika mendapat perintah dari Yesus. Dan Yesus juga punya bala tentara sorga yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih perkasa dibanding mereka. Tetapi kemungkinan itu tidak dipakai oleh Yesus. Karena jalan kekerasan bukanlah jalan yang dikehendaki Allah untuk mencapai karya agung yang telah dirancang Allah di dalam Yesus Kristus. Rencana keselamatan bagi umat manusia bukanlah rencana yang harus digenapi melalui jalan kekerasan, melainkan jalan damai yang akan mendamaikan semua pihak dengan Allah. Mereka datang dengan ratusan pasukan, tetapi Yesus tidak menyambut mereka dengan keadaan siap perang. Yudas datang dengan ciuman pengkhianatan, tetapi Yesus tidak membalas dengan meludahinya, melainkan membiar Yudas memeluk, mencium, dan menyerahkannya ke tangan orang-orang yang berhati busuk. Petrus mengacungkan pedangnya dan memotong telinga Malkus hingga putus. Tetapi Yesus tidak menganggap itu sebagai tindakan seorang kesatria. Karena baginya, seorang kesatria sejati tidak harus menyelesaikan sebuah masalah dengan pedang, tetapi dengan kekuatan kasih terhadap musuh-musuhnya. Bagi Yesus, ia tidak perlu mendapat pembelaan dengan cara kekerasan. Karena baginya, Allah mampu melakukan hal yang jauh lebih kejam untuk memusnahkan mereka dengan mengirimkan bala tentara sorga. Yesus menyuruh Petrus untuk menyerungkan pedangnya, karena pedang itu tidak akan menghadirkan perdamaian. Pedang itu hanya akan mendatangkan pembalasan dengan kekerasan yang sama.
Papa Mama kekasih Tuhan, Yesus lebih memilih jalan damai. Walaupun ia harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi orang-orang yang membenci dia, demi murid-murid yang ia kasihi, demi kita, bahkan semua orang berdosa, agar kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Allah. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 2 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Anti Kekerasan Internasional oleh PBB. Dan tanggal 2 Oktober ini adalah tanggal lahirnya seorang tokoh dunia yang terkenal yang bernama Mahatma Gandhi. Ia dikenal sebagai seorang tokoh anti kekerasan. Sebelumnya ia memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang berbau kekerasan. Dia pernah diperlakukan secara diskriminasi dari orang kulit putih, yaitu diusir secara paksa dengan diseret dan dilempar keluar dari kereta. Ia juga pernah dipukuli oleh seorang kusir kereta kuda karena dirinya menolak turun untuk memberikan kursi penumpang pada seorang kulit putih yang menjadi prioritas. Bapak Mama kekasih Tuhan, pengalaman buruk ini menjadikan Gandhi memiliki sikap, prinsip, tekad, dan komitmen yang luar biasa gigih untuk memperbaiki situasi dan permasalahan yang terjadi di depan matanya. Dia mulai membangun gagasan untuk melawan orang-orang kulit putih dari bentuk diskriminasi, dari bentuk kolonisasi, untuk bisa membangun negara India yang mandiri. Dan uniknya, Mahatma Gandhi, dia melakukan perjuangannya itu tanpa kekerasan. Dan caranya itu mendapatkan banyak simpati dari masyarakat India, bahkan orang-orang kulit putih itu sendiri. Dan perjuangan itu membawa banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan. Tidak lagi terjadi diskriminasi agama. Tidak lagi terjadi diskriminasi warna kulit. Terciptanya keadilan negara. Terjadinya perbaikan ekonomi. Dan pada akhirnya ia mampu membawa masyarakat India untuk memperoleh kemerdekaannya tanpa melalui kekerasan. Dia memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Yang uniknya lagi, Papa Mama kekasih Tuhan, Mahatma Gandhi, dia adalah seorang Hindu yang taat. Tetapi dia sangat mengidolakan tokoh Yesus. Ia sering mengutip khotbah Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Secara khusus Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ia sangat mengagumi keteladanan Yesus dan ajarannya. Tetapi dia pernah menolak untuk menjadi Kristen. Karena ia kecewa dengan kehidupan orang Kristen yang tidak sejalan dengan teladan dan ajaran Yesus. Dia pernah didatangi oleh seorang misionaris yang bernama Eli Stanley Jones. Dan Eli bertanya kepada Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Lalu Gandhi berkata lagi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India tentu sudah menjadi Kristen hari ini. Ia mengatakan demikian karena ia sering mengalami pengalaman buruk dan perlakuan diskriminasi yang dilakukan orang-orang Kristen kulit putih terhadap dirinya.
Ia pernah punya niat yang serius untuk menjadi orang Kristen. Dan satu hari ia pergi untuk mengunjungi satu gereja di dekat tempat tinggalnya. Namun ketika ia memasuki pintu gereja, ia dihalangi oleh seorang penerima tamu yang adalah orang kulit putih dan berkata kepadanya, "Mau kemana kamu, orang kafir?" Gandhi menjawab, "Saya ingin beribadah di tempat ini." Tetapi penerima tamu itu menjawab, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar." Gandhi merasa kecewa karena melihat tindakan angkuh dari seorang Kristen yang seharusnya mewakili Kristus. Dan akhirnya Gandhi mempertimbangkan kembali niatnya untuk menjadi Kristen. Tetapi ia tetap memegang teguh kebenaran ajaran dan juga teladan hidup Kristus. Itulah yang membuatnya mengangkat hal-hal yang baik yang ditemukan di dalam ajaran dan kehidupan Kristus dan menerapkannya sebagai falsafah kehidupannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah teladan hidup yang sempurna bagi kita. Dan salah satu keteladanan yang ditunjukkannya ialah selalu memakai cara damai dalam menghadapi satu persoalan. Dan ia selalu mengajarkan murid-muridnya untuk tidak melakukan kekerasan. Dia mengajarkan mereka tentang kebaikan. Dia mengajarkan mereka tentang pengampunan dan juga tentang kasih. Bahkan ajaran yang sangat menantang murid-muridnya, yaitu belajar untuk mengasihi para musuh. Papa Mama kekasih Tuhan, di setiap menghadapi persoalan, kita harus menggunakan otak dan bukan otot. Artinya kita menghadapinya dengan hikmat yang Tuhan beri, bukan dengan kekerasan fisik. Kita juga harus selalu menggunakan hati yang mengasihi dan bukan hawa nafsu. Karena kasih itu membuat kita lebih panjang sabar, membuat kita lebih bijaksana dalam setiap tindakan. Sedangkan hawa nafsu hanya akan membawa kita pada tindakan yang ceroboh yang merugikan pihak lain, bahkan diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada Petrus untuk segera menyarungkan pedangnya. Karena tindakannya itu bukan berasal dari hati yang mengasihi, melainkan dari hawa nafsu untuk membinasakan. Dan bagi Yesus, justru tindakan Petrus adalah tindakan yang sangat merugikan, bukan hanya bagi sang korban, tetapi juga akan berimbas kepada dirinya sendiri. Papa, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus bangga karena kita memiliki tokoh teladan seperti Yesus. Di sepanjang hidup Yesus, ia tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan kepada pengikut-pengikutnya. Malah ia selalu mengajarkan hal-hal yang kontra dengan ajaran-ajaran yang diajarkan saat itu yang berbau kekerasan. Misalkan dalam Matius 5 ayat 38-39, Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilahnya juga kepadanya pipi kirimu." Dan juga dalam ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu. Papa Mama kekasih Tuhan, mungkin bagi sebagian orang, ajaran Yesus ini tidak masuk akal. Karena ia mau menempatkan kita di dalam posisi yang lemah, yang selalu pasrah dan mengalah dalam suatu situasi yang justru menyudutkan kita. Padahal kita mampu untuk membalasnya. Dalam keadaan terancam, mana mungkin kita akan membiarkan pipi kita ditampar, apalagi harus membiarkan hal itu diulang 2 kali. Dan mana mungkin orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita, kita harus tetap mengasihi dan mendoakannya. Tentu ini tindakan yang konyol. Namun sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah menempatkan kita pada posisi yang lemah. Justru di dalam ajarannya itu mengandung satu kekuatan yang akan selalu menempatkan kita pada posisi sebagai pemenang. Karena bagi Yesus, bila kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebencian dibalas dengan kebencian, kekerasan dibalas dengan kekerasan, itu tidak akan pernah bisa mendatangkan kebaikan, apalagi mengubah keadaan. Papa Mama kekasih Tuhan, kita semua tahu, untuk memadamkan api itu, kita tidak mungkin menggunakan api pula. Karena itu hanya akan semakin memperbesar kobarannya. Tetapi kita harus memadamkannya dengan menggunakan air. Demikian halnya kekerasan itu tidak mungkin diselesaikan dengan kekerasan. Karena hanya semakin memperbesar amarah kita untuk saling melukai satu dengan yang lain. Tetapi selesaikanlah semua persoalan hidup kita. Baik itu masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat ataupun gereja, dengan cara yang berhikmat. Cara yang dapat menghadirkan kasih dan damai di antara kita. Karena itulah yang diajarkan dan dicontohkan Yesus kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Karena segala sesuatu yang ditempuh dengan jalan damai pasti akan bermuara pada kedamaian hidup bersama. Selamat menghayati pengorbanan Kristus di minggu-minggu sengsara ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita sambil berdiri memperbaharui pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan dengan selalu ingat akan firman Tuhan dalam surat pertama Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkenanlah memberkati seluruh persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Berkati agar persembahan-persembahan kami memuliakan namamu. Ini kami Bapa, demi Kristus Yesus persembahan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita satu di dalam doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mau bersyukur kepadamu untuk kehidupan hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan damai dan sukacita. Sekalipun hari-hari yang kami lewati tidak selamanya indah. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam persekutuan kami telah mendengar akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi pembawa damai di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga dalam hidup persekutuan jemaat. Kami ingin menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalani hidup bersama dan menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan damai. Ketika terjadi konflik, ketika ada permasalahan, ketika ada kebencian, dendam, iri hati, dan sebagainya, kami belajar untuk menjadi pihak yang mendamaikan. Atau kami memilih berdamai daripada melakukan tindakan yang berbau kekerasan. Kami mau belajar dari kehidupan Kristus, dan kami mau meneladani perbuatan-perbuatan yang penuh kasih. Kami belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian, kekerasan dengan kekerasan. Tetapi kami akan belajar untuk terus mengasihi semua orang, termasuk yang memusuhi kami sekalipun. Dan kami tetap berbuat baik dalam situasi apapun. Sehingga pengorbanan Kristus menjadi berarti bagi hidup kami. Semua ini kami mohon demi kasih-Mu kepada kami. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami mau mengangkat semua kehidupan, semua pergumulan jemaat Genesaret Danau Ina. Saat ini Tuhan, ada di antara saudara-saudara kami yang tengah menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada yang sakit, ada yang merasa kehilangan, ada yang kecewa, bahkan ada yang putus asa karena hidup ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan
Dan kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Kiranya mereka mendapatkan kemurahan hati Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan dari tiap-tiap orang mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan, dan mereka boleh memperoleh kelepasan dari Tuhan. Bapa Surgawi, secara khusus saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan sakit, mereka yang sementara dirawat di rumah, maupun mereka yang sementara terbaring lemah di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Julius Riwokaho. Kami berdoa bagi Bapak Beni Salmon yang sementara berbaring lemah tak berdaya dirawat di rumah sakit. Engkau melihat pergumulan anak-anak-Mu saat ini. Kami percaya di dalam pergumulan berat yang dialami oleh hamba-hamba-Mu, Engkau tidak meninggalkan mereka. Mari Tuhan, Engkau menguatkan iman percaya anak-anak-Mu, agar mereka terus berserah diri kepadamu. Mereka terus menaruh pengharapan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap makanan minuman, setiap obat penawar yang dipakai, bahkan tangan-tangan medis yang merawat hamba-hamba-Mu. Agar biarlah lewat semua itu, mereka boleh memperoleh kelepasan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitupun bagi mereka yang hari ini bersuka cita atas berbagai berkat Tuhan, panjang umur yang Tuhan beri, ulang tahun pernikahan bagi keluarga-keluarga yang mengalami, atau berbagai sukacita karena kesuksesan, keberhasilan, ataupun rezeki yang mereka terima hari ini. Kiranya ini menjadi syukur tersendiri bagi mereka yang mengalaminya, dan menjadi peringatan bagi mereka bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam hidup mereka, dan tetap menjadi sumber berkat dan sukacita bagi anak-anak-Mu. Dan biarlah di setiap sukacita itu, setiap orang yang mengalaminya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dengan hati yang berdoa menaikkan segala puji syukur kepadamu sebagai sumber segala berkat. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa untuk gereja dan pemerintah sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kedua lembaga ini, supaya apa yang mereka laksanakan sebagai tanggung jawab, baik itu melalui kesaksian, melalui pemberitaan, kekuasaan, kepemimpinan, itu semua dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, dan juga akan menghadirkan wujud keselamatan di dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, pergumulan yang dialami oleh dunia ini berkenaan dengan pandemi COVID yang sementara ini ditangani oleh dua lembaga ini, kami tetap taruh di dalam tangan kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar semua seruan doa daripada anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kelepasan dan badai ini akan berlalu. Berkati kami semua sebagai para pemimpin, baik gereja ataupun pemerintah, supaya kami bekerja dan melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, kami lakukan itu dengan penuh kerendahan hati. Dan apapun yang kami lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, secara khusus kami mau berdoa bagi kami hamba-hamba Tuhan yang melayani umat-Mu di Jemaat Genesaret Danau Ina. Persekutukan kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu sehati, kami selalu sepikir dan sejiwa di dalam melayani Tuhan dan umat-Mu di sini. Kami selalu menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kebersamaan kami, supaya pelayanan kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin sertai kami semua di minggu yang baru, dan hiduplah bersama kami, serta memberkati setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami.
Ini doa kami, ini sembahyang kami, mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Renungkanlah firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah melakukan ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing, dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani kehidupan di minggu yang baru, dan kami tetap ingatkan semua jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, selalu ada dalam keadaan sehat, dan kita percaya kita tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur
Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku.